Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, ama-ama, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang Allah muliakan dan Allah rahmati yang hormati. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat saratu karunia-Nya kepada kita bersama sampai saat ini. Sampai detik ini kita masih merasakan menghirup udara yang segar. Kita masih hidup. Kali masih hidup juga rendah. Berarti melekatlah kewajiban dan tanggung jawab kepada kita untuk mengarajun segala suruh meninggan segala tagah. Tapi kalau lah tak ada awak lain, lah mati tu nak ada bisa tiba surau dah. Kalau lah mati terputus kasadoi. Nak ada lain. Kama nambah nak ada lain, kama melo anak kurang nak ada kesempatan lain. Jadi kini kesempatan dewa ditambah lo kini lah mulai lo di penghujung Ramadan. Lah di 10 terakhir Ramadan, kesempatan lo dewa untuk meraih Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah, kata Nabi, dapatlah Lailatul Qadar tu yang diberikan tanda-tandanya adalah yang ganjil-ganjil daripada 10 terakhir Ramadan. Tentuang pinta buliah kerana berlaku mukasui sampai dia pancah. Ketemu dewa dapat dewa Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kemuliaan malam Lailatul Qadar ketika awak mendapatkannya karena memang dirahasiakan. Kalau dapat dewa nilainya itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan panduan hidup kepada kita supaya kita tidak sasik, supaya lurus jalan yang kakak kita tampuh, supaya bana kato nangkah disabui. Itu diwariskan dek Rasul, ditinggalkan dek Rasul pusako. Pusako nendak lakang dek paneh, nendak lapuk de hujan. Sepanjang kita lai memaci, mengganggam taguah warisan tersebut, pusako tersebut tidak akan sasek gitu dok. Iaitunya Al-Quran dan Sunnah. Itulah nangka kita paci arek, kita ganggam taguah dan kita ulang-ulang kaji awak tarikh. Setiap sudah subuh saya kok dua ialah dian sansu awak sebagai pengek diri awak apa pesan-pesan Allah. Sehingga kita mengerti lo bacaannya, kemudian mengerti lo maknanya, tahu lo awak paham jurasi awak. Supaya menjadi pedoman awak dalam menjalani hidup dan kehidupan. Pagi kini kita akan membaca surah Al-A'raf ayat 22.
Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khawasirin. Shadaqallahul azim. Doa yang afdal, doa yang adolo dalam Al-Quran, doa yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Jadi kalau di dalam surah Al-Baqarahnya Allah berkata, Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Fatalaqa Adamu, menemui atau mendapatkan Nabi Adam min Rabbihi, bersumber dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat. Konyo kalimat itu, konyo doa. Allah Ta'ala yang memberikan redaksi, apa istilahnya tu? Kalau bahasa awak, iko isi doa tu tadi. Atau isi doa ko, ada sebuah pengakuan. Pengakuan terhadap kesalahan. Dan paling payah tu dek manusia adalah kalau bersalah, banyak mengaku tidak bersalah. Ini dia jandek Nabi Adam. Nabi Adam dek karena pernah melanggar dan dilarang di Allah Ta'ala, maka Nabi Adam menyesali. Berbeda sama Iblis. Iblis punya kesalahan karena ndak namuh mengarajua nama yang disuruh di Allah Ta'ala. Disuruh di Allah Ta'ala untuk bersujud, Iblis merasa inyo sujud atas perintah Allah Ta'ala tu merasa rendah diri. Tapi inyo mengedepankan ala namanya itulah keegoannya sehingga lupa bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah. Maka Allah Ta'ala mengecek ke Iblis itu, ma manaka alla tasjuda li Adam. Apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Iza amartu, ketika aku memerintahkanmu untuk bersujud. Jadi ada dalam suatu perintah tu, kalau bahasa Indonesia ada pesannya, ada message, pesannya. Apa pesannya? Perintahnya sujud. Nah, itu perintah. Tapi sia yang memberikan perintah. Sia orang yang menyuruh. Kalau bahasa, kalau dalam konteks manusia. Kini yang menyuruhnya itu adalah Allah. Isi yang disuruh itu tadi adalah untuk sujudkan Nabi Adam. Allah yang menyuruh Nabi Adam, tidak dipandang. Allah yang menyuruh Iblis untuk sujud, tidak dipandang ada Iblis. Karena apa? Karena yang disuruh Allah Ta'ala itu untuk sujud kasih. Sia. Iaitunya sia yang tadi Nabi Adam. Dek karena disuruh sujud ke Nabi Adam, kalau tarak bandiang-membandiang, muncullah rasa kesombongan itu tadi. Jadi dikatakan al-istikbar atau yang takabu itu tadi, itu adalah disebut dengan batarul haq. Inyo menolak kebenaran. Mau kemudian wa khamtun nas, yaitu merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Jadi kacak langan labalangan, kacak batih lababatih. Kalau awak cuba bawa ke diri awak, nan sipai di dalam diri awak kau nan takabu aku kan ada juga. Waduh, bejak kau kenek dia nak kada surah hormat gini kenek mah. Dulu awak makan karak poranya umur baru petang kalamari baru. Itu dicaliak dari tingkat usia. Lalu dicaliak lo dari masuk kue di matumpa apa namanya itu tumpa sasok jiramie. Sia keturunannya masa awak lo hormat dia nyo. Muncullah kesombongan, muncullah keangkuhan. Jadi mengkoe Iblis itu diusia dari surga karena dikatakan Allah Ta'ala tidak pantas orang yang sombong berada di dalam surga ini.
Jadi memang ada redaksinya disebutkan di Allah Ta'ala, karena memang di dalam surga itu tidak ada pantas. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, itu redaksinya. Fama yakunu laka, maka tidak sepantasnya ada bagimu an tatakabbara fiha, bahwa engkau menjadi sombong di sini. Kalau bahasa awak di kampung awak, mereka di kampung awak kau tidak menerima orang nan ongeh dah. Tak ada tempat bagi orang ongeh di siko itu. Kau ongeh di luar lah ongeh. Aja siko-siko lain. Kan ada bahasa-bahasa anu di kampung awak berang nama itu. Di siko ada tampe orang-orang sombong, kau orang saulah, orang elok, nampak patuh kan kata. Artinya ada standar nilai yang diberlakukan di situ. Nah kini baalai dek karano nasilah menjadi bubuah. Barang kola terjadi Nabi Adam berdasarkan jebakan dari iblis, kan dari ayat sebelumnya itu kan dikatakan padallahuma bihururin. Iblis memang menjerumuskan Nabi Adam dan Siti Hawa dengan tipu muslihat, dengan berbagai macam skenario rancangannya supaya Nabi Adam kok terjebak. Berbagai macam cara dilakukan di iblis, memakai sumpah, gaya bersumpah, memakai nama Allah, mengaku dirinya sebagai penasehat. Kalau dalam kenyataan keseharian kan ada orang terkata orang ba pintai kabuliah kan dak berlaku anyo basumpahlah nama Tuhan, lalu kemudian mengakulah sebagai itu dan segala macamnya. Itulah yang dimainkan di iblis itu tadi untuk mengicu orang. Lalu kemudian nanti kecu kata pula lupa bahwa Allah Ta'ala pernah melarang, Allah Ta'ala lah mencegah, Allah Ta'ala lah mengingat. Mengkoi kita sebagai orang tua kan tak lupa pada anak awak. Model pembelajaran awak berikan. Kalau anak awak kok kaki lah salah langkah, lah tak dorong, lah tak jadi. Tentu kita mengingatnya lain. Akanlah mak kecian, akanlah bak kecian dulu. Kan di dalam ayat dikatakan alam anhakuma antilkuma syajarah. Akanlah bakecian dulu. Kalau bersampaian, kalau ikut di kerajuan, ikut akibat Kalau ikut di pabuik, ikut akhirnya. Balai. Dan yojonya tu Kan itu bahasa-bahasa mengian supaya muncul kesadaran. Nah, disitulah doa yang dibaca oleh Nabi Adam, ratusan tahun beliau berdoa menyesali kesalahan. Dimulai dengan ucapan Rabbana. Itu kan permohonan tu, ya Tuhan kami, Allah yang maha berkuasa, Engkau yang semuanya segala-galanya. Alai zolamna ko, kalau bahasa pesantren ko fi'il madhi. Fi'il madhi ku adalah telah berlalu, barang nalah terjadi. Makna dari zolamna ko, zolamu, itu bahasa pesantren tiba dengan mutakallim mal ghair, menyatakan tentang kami ku tu berdua lain, berdua jo Siti Hawa, supaya bau lo masuk awak sekali dalam doa tu. Atau zolamna telah aniayo kami anfusana akan diri kami sendiri. Di dalam tafsir dikatakan bimaksiatina, dek akibat durhaka kami, dek maksiat yang kami perbuat, dek karena dosa kami, dek gara-gara kesalahan kami. Tu mengkue kita beristighfar pagi, minta ampun ke Allah Ta'ala. Min kulli zambin azim wa min kulli maksiatin. Daripada segala maksiat. Kita baca je tu, kita resapi, kita ini nak manuan. Anu awak tak gugah batin awak. Aduh
tabawa wa dalam sebuah kesadaran tapancaya matua deh. Artinya ada rasa penyesalan di dalam diri awak bahwa memang ada kesalahanan kita pabuat, kesalahanan kita karajuan. Sehingga pilihan kata-katanya adalah kata-kata zolamna. Aniaya ko baswa akan merusak diri awak seorang, menyakiti diri awak seorang. Dek karena ulah perbuatan awak sendiri. Anan terjadi pada diri awak akibat dari sebab nan kita pabuat. Ikolah nanta suwo dewa nan dapet dewa kini tak terlepas dari apa nan pernah kita karajuan sebelumnya. Maka Nabi Adam membacakan doa tu, kami namanya diri kami. Walaupun Nabi Adam kok terjadi seperti itu karena digoda oleh iblis. Iblis nak menjebaknya, iblis nak menggoda. Nak dulu Nabi Adam kok komplain ke Allah Ta'ala, ya Allah, iko nak gara-gara ambo ke kok? Iko kok kan gara-gara bilis ke? Iblis nak menjebak ambo, iblis nak menggoda ambo. Nah ambo nak do baniat seperti Allah ada. Nak dulu kemudian Nabi Adam menyebut aku, ada gara-gara rumah wak mahaj. Ada gara-gara setia hawa kok. Aku kesudahnya kuat. Ndak do Nabi Adam memberang rumah gitu lain. Ndak do melempar-lempar kesalahan lain. Ndak do nyo mencari-cari kambing hitam lain. Dek karano inyo nama ngarajuan. Lalu kemudian inyo mengakui dirinya Allah aniayo. Ba'alai nasilah menjadi bubu. Awak nalah manayo diri awak sendiri. Aku pilihan. Jadi makanya kalau kita maknai secara mendalam, harus taraso dewa. Kini ko doa di dalam surah Al-A'raf ayat 22 ko yo tarus senantiasa kita resapi. Ya Allah, ya Tuhan kami, iyo kami namanya yo diri kami sendiri, na merusak diri kami mengkotak kakwa sehingga iko nanti jadi banyak kedurhakaan kami. Harusnya kami bisa berbuat baik, tidak bisa kami buat baik. Harusnya kami bisa meninggal itu nak tinggal kami. Iyo aniayo kami. Jadi total bana dibawa dirangkuang kadiri. Itu mengkoe kalau orang tua mengecehan tanah nasi, uok lado. Tadi dibaca kaji, dibawa dirangkuah kada dorang kuai kawak. Pembelajarannya tu bagi awak adalah tak boleh awak menyalahkan orang lain. Balai kalau kinilah terjadi, bawa ke diri awak. Lalu kemudian wa illam taghfir lana. Ikut tando berharap awak. Tando meminta bana wa tando bakaranda bana wa ka Allah Ta'ala. Aba pakailah dengan kalimat wa illam. Dan jika tidak, dan seandainya tidak, taghfir lana, engkau berikan ampunan untuk kami. Kalau tidak engkau ampuni dosa kami, ya Allah. Babacuan bana, itu kan posisi awak, kalau posisi pertama menyadari diri awak bersalah, perbuatan awak yang membuat awak seperti kau kini, itu tanda bakaran dakwah Allah Ta'ala. Andailah hendak engkau ampuni ya Allah, kalau hendak engkau berikan maghfirahmu kepada kami. Itu pertama tentang ampunan. Yang kedua watarhamna, andaikan engkau tidak berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, kalaulah hendak tanpa ada rahmatmu ya Allah, akan dibaculai lanakunanna minal khasirin, dengan makna takkid, sungguh kami akan berada minal khasirin, bahagian dari orang yang merugi. Itulah tak merugi je kami tarui, lama rasa je kami tarui. Oleh karena itu artinya kami ku butuh ampunanmu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Yo berdosa kami, yo salah kami, banyak maksiat yang kami perbuat.
Mangkoi dosa kami mohon diampuni. Artinya tuan yang buruk-buruk dia awak, yang salah-salah dia awak, itu mohon dibersihan. Yang kedua alai, wak minta sayang Allah. Karena soal memberikan tempat yang terbaik, Allah tempatkan awak di surga. Kalau dia diandalkan dari amal awak, rasa dah cukup dah. Lah kabarabanna lawak namueko amal awak kebaikan awak buat nak akan cukup, nak akan sebanding dengan nilai surga. Tapi awak yakin sesungguhnya rahmat Allah itu maha luas. Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang. Itu mengkuat baca, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Ghafurur Rahim. Wak baca Allah Ta'ala itu maha pengasih. Allah Ta'ala itu maha penyayang. Lalu kemudian wak kunci, Ya Ghafurur, Ya Rahimun. Yang Ghafur itu adalah yang maha mengampuni. Yang Rahim itu adalah yang maha pemberi rahmat. Jadi, iko pinta awak seperti yang dibacakan oleh Nabi Adam. Nabi Adam menyesali satu kesalahannya. Cie salahnya, lamu berdoanya, kemudian penuh dengan penyesalan. Lah, dewa baki kiro tu lagi. Labara banyak puncik dosa awak, labara puncik salah awak. Mangkua mulai sagiran wa kabiran, dosa kecil atau dosa yang besar. Zahiran wa batinan, zahir maupun batin. Qaulan wa fi'lan, perkataan awak, ucapan awak saja kene kalau detong lah bara kata-kata yang terlontar dari mulut awak saja awak pandai mengecek sampai kini. Anak tetong le kiro-kiro lah bara orang tersakiti atau orang nan dengan gara-gara kata-kata awak bacaka orang, batangka orang, ribu orang, muncul masalah banyak. Qaulan wa fi'lan, takatulah perbuatan awak, perangai awak, tangan awak, kaki awak, mata awak, talingu awak, banyak dosa awak. Amdan wa khata'an, baik sengaja maupun tersalah. Siran wa jahran, tersembunyi maupun nyata, zahir dan batin. Jadi ikulah awak menjadi renungan awak diingatkan Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf. Ayat 23 ya. Ayat 23. Ayat 23. Salah tadi. Ayat 23. Agak kalu yang sama ya. Jadi surah Al-A'raf ayat 23 mengingatkan awak akan dosa dan kesalahan awak sesali. Kalau awak nak manungan doa aku yo memang yo membacui yo tetangi awak ada rasa perasaan penyesalan. Karena awak lah menganan dosa awak yang lah berlalu dek gara-gara perbuatan awak sendiri. Karena memang yang akan mempertanggungjawabkan diri awak. Awak yang mengarajuan ya akhirnya awak bertanggung jawab. Harapan awak lain minta awak kepada ampunan Allah. Tidak ada orang yang akan bisa memberikan ampunan. Tak ada orang pakai memberikan jaminan, pakai surat pengampunan dosa ada bayi lo piti sekian. Kau jaminan kau surga gua. Kalau do piti agak semiliar dan lagi tiket ke surga aja. Tu panik orang nama tekatu tu. Kau dulu menawarkan tekatu. Tapi kau tiket pulang dari Jakarta, pulang ke kampung lagi ya, inilah timulah untuk pergi jalan-jalan. Tapi kalau menyebut lo, lah inyo lo membuka kunci surga lo, hanya menjual tiket ke surga lo, anador cuma tiket untuk bisa awak anu ke surga itu adalah dengan amal awak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena amal awak tu yang akan menjadi kendaraan awak. Amal awak tu lo yang akan menjadi bestie awak, partner awak yang menemani awak di kuburan, di alam barzakh, yang menemani awak nanti ketika kesendirian awak. Tak boleh pasangan awak akan menemani awak.
diri awak sendiri. Oh dulu awak dah gara-gara ampulai awak nak semayang ada, atau dah gara-gara rumah awak nak beribadat ada. Ada gara-gara inyo. Pertanggungjawabannya awak. Awak seorang. Di kuburan nanti nak menjadi kawan awak tu, bantu dari perbuatan awak. Kok busuk boleh, berarti perbuatan awak nak busuk. Kok buruk berarti perbuatan awak nak buruk. Nak ada komplain-komplain, kok siapa nak panjang busuk gua. Siapa nak buruk gua. Dijawab, saya ini adalah kamu. Kamu adalah saya. Bahala tu je. Kamu kan kamu. Saya kan saya. Enggak. Kalau kini nak ada kamu dan saya tu beda lah. Karena saya adalah kamu. Karena kamu adalah saya. Gara-gara kamu maka saya ada. Kecil amal kau tadi. Bawa kau busuk kau boleh kau. Adik perangnya apa nak busuk aja. Bawa kau buruk kau. Karena dia kerja buruk. Jadi itulah gambaran bayangan betapa diberikan gambaran dari perbuatan kita. Lalu di ayat 24, kok memang jadi renungan dawa ayat 23 surah Al-A'raf. Lalu di ayat 24-nya qala ihbitu fi'il amar. Berkata Allah Ta'ala alaih. Ihbitu, aku baru basabok mangko bakarano. Dek gara-gara ibilih melanggar, dak namah mengarjona di surah Allah Ta'ala diusia. Tapi sebelum diusianya minta dispensasi. Minta umur dipanjangan. Minta izin menggoda Nabi Adam. Minta dari ibilih diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk menggoda. Lalu nyukarajuan sekali dia pilih. Yo banai pilih ko kalau bahasa anwe ko orang kebijakannya yo bana kameh-kameh deh. Targetnya tu yo bana salah saya deh. Pokoknya nak muhdin seorang ada. La ughawiyannahum ajma'in. Aku targetkan semuanya akan terjerumus semuanya. Walaupun di ayat surah As-Sabt katakan illa ibadaka minal mukhlasin, kecuali di antara hamba engkau yang ikhlas. Di orang-orang nan ikhlas beribadah tu ndak kadape tawawe dipilih. Ndak tadake-dake dipilih di orang nan ikhlas. Ikhlas beramal, beribadah, solat ikhlas karena Allah, puasa ikhlas karena Allah, berzakatnya ikhlas karena Allah, haji dan umrahnya ikhlas karena Allah, baca Qur'annya ikhlas karena Allah. Nak tawai dipilih dah. Oh tapi awak beribadat dia gara-gara ibadat awak sombong lo, awak songong lo deh. Dia nak rajin kau nak taat lah. Itu bana nak ketujuh dipilih. Mantap kamu beribadat santi yang pokok siapa kandang kau lainnya punya kau nak terbaik nak tak sak suruh ke punggung le doh. Nah boleh kalau lah tak tu dah langsung tergelincir. Oh, pokoknya solat berjamaah terus setiap waktu. Dona lain dah. Ayo, hujan harinya tibonya, panen hari angin harinya tibonya. Itu mainan ibilih tu, ibilih nak muah lo. Pokoknya rajin semayang koma payah wak managahnya semayang koma. Baca rele, ini ambil sisi lain. Nyoba buk tadi tu yo mantap tu. Yo jo, mantap jo. Yo niang santiang. Tak dolai. Engkau na ino ko, na lain tu lewat je. Kalau lah itu terjerumus lah terjadi, tak pekal. Mangkoi ada dosa nama dosa zahir dan dosa batin. Aku nama bayu dosa nama batin kuah. Hilang keikhlasan awak, hilang ketulusan awak. Jadi dia karena ada ria dan sum'ah. Ria ingin dipacaliak jurang. Sum'ah ingin dipadangado. Onde sianu tuha. Yo bananyo nata sasa suruh ke punduang le do cek. Ba masa suruh ke punduang Lalu kemudian Allah Ta'ala mengingatkan dek karena lah salah. Ihbitu. Turunlah kamu lain. Keluar lain. Kalau anueko kontra lebih dek karena engkau melanggar. Di dalam tafsir dikatakan Adam wa Hawa.
Adam dan Hawa, termasuklah apa yang terkait dengan keduanya dari anak cucunya. Kalaulah turun Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga, berarti anak dololai, anak cucu yang berada dalam surga, kecuali kalaulah balik nanti. Kalau balik, kalau amal ibadatnya baik, anak cucu Nabi Adam baru akan dipanggil balik. Jadi nama awak ku anak cucu Nabi Adam. Jadi ada dalam hadis Nabi. Jadi bakato yaqulu ibnu Adam. Kok disampaikan di Nabi, anak cucu Nabi Adam berkata, Mali, haratuku. Halaka min malika illa ma akalta fa'afnaita. Dijawab di Nabi Muhammad. Mana sabanana hartomu? Mana sabanana punyamu? Nan punya kamu itu yang pertama adalah ma'akal illa ma'akalta fa'afnaita. Nama yang kamu makan yang kemudianlah busuk itu nan punya awak. Nan awak makan, nan masuk ke dalam paru awak, ala busuk, ala menjadi BAB, itu nan punya awak dia, itu nan masuk. Nan di luar tu lang tentu punya awak lah, pitih nan berlipik-lipik, nan tagang-tagang untuk hari raya. Belum tentu kan untuk awak tu lah. Ameh nan tonggok bembe-bembe, belum tentu kan untuk awak lah. Oh tu awak na banyak mana nak duduk, belum tentu kan untuk awak lah. Nan harap tu nan dewa nama nan singgo tamakan dewa anyo. Oh nasi awak banyak di atas meja nan tamakan dewa itulah nan punya awak. Jo pinggan-pinggan ke sa pinggan lah makan ya, na lentur itu makan lah. Nang kedua, aula bista fa ablaita. Nama nan tak pakai dek kamu kemudian nyol na lapuk. Jadi kata-kata busuk je lapuk aku itu dalam hadis. Jadi nan tak makan dewa itu akan menjadi busuk. Kemudian nan tak pakai dewa itu nan akan menjadi lapuk. Lalu kemudian autasaddaqta, apa yang kamu sedekahkan atau apa yang kamu keluarkan, apa yang sudah kamu berikan, apa amdaita, ikonan untuk iswa. Jadi kecil guru-guru awak mengecek nambusuak, namburuak, nalapuak. Namburuak je busuak tu cik tak? Busuak je buruak, kemudian nang kalapuak, kemudian nang kau untuk iswa. Jadi nang kau untuk iswa tu cik nama nang keluar dari pitih nan awak anu tadi melalui jalur infak, sedekah, wakaf, zakat, kan itu filantropi dalam Islam nama itu. Kedermawanan itu diukur dari melalui jalur itu. Jadi adalah Menteri Agama kan menyebut tinggalkan zakat. Ini mungkin mau kasih itu bahwa ada instrumen Islam yang lebih luas itu adalah sedekah, infak. Kalau sedekah juga infak itu kan ada dibatasi persyaratannya doh. Nak dulu pakai batasan waktu doh. Orang menerima pun lebih fleksibel. Kalau zakat akan dibatasi nisabnya, dibatasi waktu haulnya. Orang menerima dibatasi lo asnaf salapan. Kadar di keluan adalah itu makasih, tapi carwe mungkin mengecek tinggalkan oleh buah. Akhirnya minta maaf ya. Artinya di dalam Islam itu justru lebih luas kalau potensinya tuh bisa wakaf. Wakaf tuh lebih luas. Tanah dan diwakafkan. Kemudian apa yang akan wak bisa berikan. Boleh wakaf uang. Artinya wak niatkan wakafnya itu yang produktif untuk dikembangkan dan bermanfaat. Contoh, ada tanah, lalu kemudian tanah kok diproduktifan. Itu pakai pitih. Diorientasikan untuk pengembangan. Kalau di Timur Tengah itu kan wakaf. Ada wakaf dari aset, lalu kemudian wakaf uang. Jadi untuk biaya operasional Masjidil Haram dan masjid-masjid itu kan tak ada berjalan kaki biang di rumah. Ada berjalan kota infak. Ada bakabik lo kota di tonggak-tonggak. Ada dulu orang mencicil lo kota infak di sana. Ada mana ada?
Karena model pengelolaannya itu dari infak yang produktif. Karena tanah itu nak do tanah pribadi do raju, yang punya tanah dia. Nah, jadi akhirnya menjadi produktif. Jadi diwakafkan, lalu kemudian dikembangkan menjadi hotel, kemudian dikeluarkan biaya operasional hotel, ikut segala macamnya, keuntungannya itulah yang akan dimanfaatkan. Itu kan paradigma cara pandang pemahaman tentang wakaf itu memang perlu dikembangkan. Karena memang selama wakaf tanah sudah tanah padiannya terkatulai. Modelnya tak suruh kepung duangku kini gua dibangun 3 tingkat, di bawah bisa aula, sampai beko kegiatan-kegiatan pertemuan, orang baralik nak do rumah, nak do anu semacamnya bisa di gedung di lantai 1 suruh kepung duang, mimpi masa depan. Galak dah ya benar. Ayo mulai dari mimpi, nak do ni nak mungkin do. Dari luas akak kok bisa beko tampe anulai tampe minimarket, tampe mall, di sekolah bisa akan jadi nama wajib pasar kandang itu ya pasar dewe ni. Dewe pasar kandang, mall Kapung Duang ya kan. Dia buat branding kan bagus lo tu. Mall Kapung Duang. Jadi Kapundung ya kan. Jadi itu model-modelnya. Jadi memang perlu pemahaman. Karena sesuatu yang akan wak berikan dari wakaf waktu itu yang kekal dan akan bernilai manfaat produktif. Bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kamanakan wak untuk berikut-berikutnya. Tapi kalau tidak produktif tentu menjadi pasif jelek. Kan contoh payah kini aset tanah kok kan payah. Dibuat bertingkik. Dibuat model lantai pertama, lantai 2, lantai 3, aku sampai pendidikan, aku sampai ikut dan segala macam. Bisa hotel. Sebenarnya di surau saja orang tua dulu lah jadi hotel. Sampai sama yang 40 dulu mah. Sama 40 ada hotel lah, cuma pengelolaannya anak agak masih seraknya. Di tempat lain kan aduh bisa menjadi produktif. Termasuk infak. Infak itu bisa dikembangkan lebih produktif sehingga manajemen masjid yang baik tidak sekedar zakat saja. Kalau zakat memang terbatas, kalau infak bisa berikan beasiswa banyak, biaya kesehatan dan segala macamnya. Itu ambolah pernah pergi ke Jogja tu masjid Jokarian tu ketik sajinya tapi labuan ada pakai laman anu ada. Cuma memang banyak kegiatan, terbangun kepercayaan. Kan kepercayaan tambahlah pencitraan lo kan, bagus lo promosinya sehingga orang penasaran lo gitu. Jadi disampaikan oleh Rasul 3 tunya tu cie nanti makan dawa akan menjadi busuk dan buruk, kemudian nanti pakai dawa anulah nanti pakai itu buruk jelas puak. Nan ketiga adalah nang kauntu iswa. Kalau nang kauntu iswa akan kita berikan. Apalagi di bulan Ramadan di target terakhir itu memang dianjurkan memperbanyak istiqomah bersedekahnya. Lalu setiap sudah sholat. Wa masih wa dzalika zahibun wa tarikuhu linnas. Selain yang 3 itu tadi nak boleh ini akan tinggal, ini akan pergi meninggalkan awak, nak boleh. Oto yang akan meninggal awak, pakai awak, nak boleh terpakai awak do, nak pakai dia pakai kapannya lai. Nyo akan meninggalkan awak semuanya. Kecuali itulah nan akan awak berikan untuk isu tu infak. Dikatakan turunlah kamu, ba'dukum li ba'din aduun. Setengah kamu, sebahagian kamu terhadap sebagian akan bermusuh-musuhan. Tadi sabui Allah Ta'ala, awak kau memang semua awak kau lah kau bercakap. Manga itu barang dia bakakak baipa babisan andan sembaya andan sumandan bapambayan baca cakak bantuan tuak baka singgungan baka bingian lah disabui lah ada potensi itu. Akhirnya memang di antara manusia satu dengan lain saling menyakiti. Itu pinteh dawa supaya jangan terjadi dibekalilah dengan iman, dengan ilmu dan dengan amal supaya jangan itu terjadi. Walakum fil ardi mustaqarrun,
Bagimu di bumi ini ada tempat tetap, tampe wak menetap, tampe wak tinggal, tampe wak berdiam. Di siku awak tinggal. Kece lagu siapa tu? Akbar Ahmad Albar. Kece. Di sini tempatku tinggal. Rumah kita, iko rumah wak cek. Di siku awak tinggal, kita jago, kita rawat. Indonesia adalah rumah kita. Kita rawat, kita jago. Dari kecian Allah Ta'ala, walakum fil ardi mustaqarun. Sampai kamu tenang di sini, kamu beristirahat, kamu berdiam, kamu mendirikan rumah, kamu menetap di situ. Wa mata'un ilahin, dan kamu mendapatkan kesenangan, kenikmatan yang ada batasan waktunya. Katiko, yo di siku yo ada senang, wak bahagia, happy dan segala macamnya, tetapi ada batasan waktu. Kalau lama mati waktu nak dorulai. Nah, wak makan lama makan tu kan tika wai duit ya. Kalau lama mati tu nak dor makan dah. Selai ada batasan waktu. Arti dalam tafsir katakan hingga sampai ajalmu. Kalau lah sampai ajal awak alai, lah mati nak doleh kenikmatan tu. Dan adalah membalas menerima panen dari usaha-usaha awak. Aikolah kira-kira renungan awak, semoga tumbuh terus kesadaran awak. Wak ingin dia diri awak tadi. Wak baca kaji tarwi, ingin je awak, sadar je awak ada berdosa, awak ada salah, minta ampun ke Allah Ta'ala. Karena tanpa ampunan Allah, tanpa ada rahmat dan kasih sayang Allah, awak tidak sia-sia tidak ada pihak karoleh, akan selalu berada dalam kerugian. Maka mendekati Allah, selalu memohon kepada Allah, semoga awak tetap menjadi orang yang beruntung. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.